Shalom semuanya, perkenalkan nama gue Hendy Pratama. Kali ini tujuan gue bikin video ini untuk menyelesaikan tugas agama gue. Gue akan membahas sedikit dari salah satu materi yang diberikan. Di sini yang akan gue bahas filsafat pendidikan Kristen. Filsafat adalah pandangan hidup seorang atau kelompok orang yang menjadi dasar di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dasarnya adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mereka gunakan dalam melakukan segala sesuatu. Prinsip dan nilai tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang harus dijawab dalam bentuk filsafat, seperti apa yang nyata, apa yang benar, dan apa yang berharga. Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Maksudnya, melalui pendidikan, manusia meneruskan pengetahuan atau apa yang mereka ketahui tentang generasi berikutnya. Jadi ya, kalau nggak ada pendidikan, nggak akan ada generasi yang penerus yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Tentunya, hal ini berbeda sekali dengan pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen bukan cuma sekedar meneruskan pengetahuan kepada generasi berikutnya, tapi menyoroti dan mengajarkan semua aspek dalam kehidupan manusia itu sendiri, termasuk karakter, potensi, dan panggilan masing-masing mereka dengan berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Hal ini karena pada mulanya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dengan demikian, manusia merefleksikan karakter Allah. Namun, karena kejatuhan dalam dosa, karakter Allah dalam diri manusia telah rusak dan terkorupsi. Disinilah peran pendidikan, yaitu untuk mengembalikan karakter Allah yang semula di dalam diri manusia dengan berpedoman pada teladan Yesus Kristus. Ini tersurat dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, pendidikan Kristen itu pendidikan yang berpusatkan pada firman Tuhan. Dengan demikian, yang menjadi sumber pelita dalam hal ini ya firman Tuhan sendiri. Ada juga tersurat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, melalui pendidikan yang berdasarkan firman Tuhanlah yang mampu menuntun manusia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah dengan meneladani pribadi Yesus Kristus. Kemudian, di sini ada beberapa arah pemikiran pendidikan Kristen. Yang pertama ada Christ-centered. Tuhanlah yang merupakan pusat dari pembelajaran. Elemen apapun dalam pendidikan haruslah berpusat kepada Tuhan. Pendidikan diberikan kepada siswa agar siswa semakin mengenal siapa Allah dan karya-karyanya dalam dunia. Yang kedua ada student oriented. Siswa adalah pusat dalam pengajaran. Dalam hal ini, pendidikan diberikan kepada siswa dengan tujuan agar siswa mengenal siapa itu Tuhan, mereka dan karya ciptaannya. Siswa mengetahui eksistensi mereka di dunia dan mengetahui kebenaran yang absolut dalam Tuhan Allah. Yang ketiga ada teacher directed. Agar seorang siswa mengalami pendidikan yang baik, mereka tidak hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan seorang guru yang berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa tetap dalam kebenaran yang sejati, sehingga kebenaran yang mereka dapatkan dapat sesuai dengan firman Allah dan tidak melenceng. Yang terakhir ada pendidikan holistik. Dalam hal ini, pendidikan holistik yang dimaksud adalah pendidikan bukan hanya sekedar ilmu saja, akan tetapi pendidikan mencakup segala aspek dalam diri siswa. Misalnya, perkembangan karakter siswa dan mencakup keseharian siswa. Siswa tidak boleh hanya berkembang dalam ilmu pengetahuan tetapi lemah dalam karakter. Perkembangan karakter dan ilmu pengetahuan dalam diri siswa haruslah seimbang, jadi sama-sama balance.
Adapun aspek-aspek yang mendasari filsafat pendidikan Kristen ini yaitu yang pertama ada epistemologi. Yesus adalah terang dan jalan kebenaran. Sesuai dengan iman yang kita miliki, satu hal yang paling sesuai untuk epistemologi adalah bahwa Yesus merupakan terang dan jalan kebenaran. Kehidupan kekal hanya bisa kita dapatkan dari Dia. Dengan kata lain, tidak ada jalan menuju kekekalan bila tidak melalui Dia. Bagaimana kita membuktikan hal ini? Ada dua cara untuk menentukan epistemologi, yaitu dengan menggunakan panca indera dan kesaksian. Dan untuk membuktikan hal ini, sudah banyak kesaksian yang diberikan mengenai hal ini secara turun-temurun. Yang kedua ada aspek aksiologi. Aspek ini merupakan aspek filsafat yang berkaitan dengan nilai tertinggi dan bermakna. Aspek ini berbagi dalam nilai etika dan estetika. Pada awalnya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan dalam eksistensinya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang memuliakan Allah. Akan tetapi, semua itu berubah. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya seperti sedia kala. Hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Sebagai makhluk yang religius, manusia terus mencari kebenaran Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, ada aspek ontologis. Ini yang terakhir. Aspek ini merupakan aspek yang mempelajari tentang sifat dasar eksistensi atau keberadaan. Apabila kita tidak melihat dari aspek ontologisnya, eksistensi atau kebenaran pelita tanpa cahaya tidaklah berarti. Hal ini dikarenakan pada esensinya pelita merupakan alat penerang, sehingga apabila pelita tanpa cahaya, maka ia tidak lagi menutupi eksistensinya. Ia mati dan tak berguna tanpa cahaya. Begitu pula dengan pendidikan yang tanpa firman Allah. Sebagai sumber cahayanya adalah sia-sia. Pendidikan akan percuma apabila di dalam pendidikan itu sendiri ia tidak mengajarkan ajaran Tuhan yang adalah cahayanya. Seperti yang tertulis di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu terang bagi jalanku. Melalui hal ini, melihat bahwa yang menjadi fokus dari pelita atau pendidikan itu sendiri ialah cahaya, yaitu firman Allah. Adanya cahaya yang terpancar dari pelita menyala menghidupkan fungsi pelita. Disinilah peran serta tujuan dari pendidikan sebagai pelita yang menyala itu. Allah adalah kasih dan adil. Tidak membiarkan manusia terpuruk dalam keadaannya. Allah menganugerahkan Yesus untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa sehingga manusia bebas dan hidup dalam ciptaan baru dan terus bertumbuh untuk serupa dengan Yesus. Melalui pendidikan Kristen, Allah membuka satu persatu rahasianya. Pendidikan Kristen Allah digunakan untuk menunjukkan kemuliaannya melalui setiap komponen yang ada dalam pendidikan dengan menuntun dan membawa siswa pada jalan kebenaran menuju rencana Allah yang mulia. Yang terakhir, kesimpulannya, pendidikan Kristen merupakan pendidikan yang bersumber pada Kristus yang menuntun setiap manusia kepada kebenaran menuju rencana Allah yang semula yang tertera dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Terima kasih untuk teman-teman, semoga materi yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.